Hai teman-teman, kita jumpa lagi dalam materi kali ini yang akan kita bahas tentang laporan analisis mendalam PT Medco Energi Internasional Tbk dengan kode saham MEDC. Materi yang akan kita sajikan ada 6 bab. Yang pertama, tinjauan eksekutif, rekomendasi dan proyeksi strategis. Kedua, analisis fundamental mendalam, mengupas tuntas katalis kenaikan. Dan yang ketiga, kinerja harga historis dan struktur teknikal terkini. Bab 4 menyajikan tentang proyeksi teknis matang terkait kenaikan dan durasi rally. Yang kelima, prediksi koreksi dan strategi manajemen risiko. Dan keenam, kesimpulan dan strategi perdagangan. Bab 1 tentang tinjauan eksekutif sebagai rekomendasi dan proyeksi strategis. Terkait kenaikan harga saham, ada katalis utama fundamental. Pada bulan September tanggal 8 hingga Desember tanggal 8, sekitar 3 bulan, Medco melaksanakan program share buyback tahap 2 dengan anggaran mencapai 50 juta dolar atau setara 815 miliar rupiah. Hal ini menciptakan landasan permintaan yang terjamin selama 3 bulan berlalu. Status teknikal terkini, saham Medco mencatat kenaikan signifikan sebesar 6,54% secara mingguan dan 15,9% secara bulanan hingga akhir September 2025. Harga berhasil menembus dan bertahan di atas level resistensi historis Rp1.350. Hal ini memvalidasi tren kenaikan. Momentum indeks kekuatan relatif atau relatif strong index 14 hari berada di 0,58820, menunjukkan momentum yang kuat namun belum memasuki zona jenuh beli atau overbought. Indikator teknikal utama lain memberikan sinyal konsolidasi sangat beli atau strong buy. Rekomendasi strategis dan target harga. Rekomendasi berdasarkan dukungan fundamental dari buyback dan konfirmasi teknikal. Rekomendasi strategis yang ditetapkan adalah buy on weakness dengan target harga jangka pendek dan menengah diproyeksikan untuk target harga jangka pendeknya pada level penutupan gap di sekitar 1435 hingga 1445 rupiah. Sedangkan target jangka menengah yang lebih ambisius ditetapkan hingga 1635 rupiah, didukung oleh periode buyback. Level stop loss kritis ditetapkan di bawah 1225. Bab 2, analisis fundamental mendalam, mengupas tuntas katalis kenaikan. Detail program pembelian kembali saham tahap 2. Perusahaan mengalokasikan dana internal sebesar 815 miliar rupiah setara 50 juta dolar. Dengan perkiraan jumlah saham yang dibeli mencapai 407 juta lembar atau 1,62% dari modal ditempatkan dan disetor. Aksi ini akan mengurangi jumlah saham yang beredar atau free float yang secara sistematis akan meningkatkan earning per share dan return on equity dari perseroan.
Implikasi waktu buyback terhadap dinamika pasar. Demand floor yang kuat. Program buyback menciptakan permintaan agregat yang terjamin di pasar selama periode tersebut. Resiko koreksi harga jangka pendek yang parah menjadi jauh lebih rendah karena perseroan bertindak sebagai pembeli penahan atau stabilizer dengan alokasi dana sebesar 815 miliar rupiah. Hal ini menimbulkan sinyal kepercayaan manajemen. Buyback menggunakan sumber dana internal murni dan bukan pinjaman atau utang, berfungsi sebagai sinyal kepercayaan yang kuat dari manajemen. Manajemen melihat harga saham saat ini sebagai undervalue relatif terhadap prospek bisnis jangka panjang perseroan yang menjanjikan. Bab 3. Kinerja harga historis dan struktur teknikal terkini. Konfirmasi breakout dan level pivot krusial. Ada penembusan level resistensi. Harga Medco per 28 September berada di 1385 setelah ditutup di 1350 rupiah pada hari sebelumnya. Penembusan yang berhasil di atas 1350 mengonfirmasi pola breakout yang kuat, membuka ruang bagi pergerakan harga menuju target yang lebih tinggi. Zona ideal buy on weakness. Pada level 1350 rupiah yang sebelumnya merupakan resistensi kuat, kini bertransformasi menjadi support kritis. Jika terjadi koreksi sehat, area 1300 hingga 1350 akan menjadi zona ideal untuk buy on weakness. Telaah indikator momentum. Indikator RSI dan MACD. RSI 14 hari berada di 58.820 menunjukkan saham ini berada kokoh di wilayah bullish. Indikator MACD berada dalam sinyal positif, menguatkan pandangan bahwa momentum kenaikan jangka pendek hingga menengah telah dikonfirmasi dan berlanjut. Tentang proyeksi teknis matang, target kenaikan dan durasi rally. Proyeksi jangka pendek dan menengah di target harga T1 1435 sampai 1445 dalam 1 hingga 3 pekan perdagangan. T2 1525 menguji level tertinggi 52 pekan saham Medco. Target 3 batas atas buyback 1.635 rupiah, target jangka menengah kuat. Durasi rally dan target jangka panjang. Durasi rally hingga akhir Desember 2025. Durasi rally-nya yang agresif diproyeksikan akan berlangsung hingga akhir Desember 2025. Jika momentum dan sentimen pasar tetap sangat positif, target valuasi konsensus analis 12 bulan sebesar Rp1.780 menjadi target jangka panjang berikutnya. Ini masih memungkinkan. Bab 5 tentang prediksi koreksi dan strategi manajemen resiko. Waktu koreksi mayor atau timingnya. Ada kejenuhan teknis, di mana koreksi tajam diperkirakan dimulai ketika harga Medco mencapai zona resistensi kuat di sekitar 1635 sampai 1700. RSI diproyeksikan akan melampaui 75 memasuki zona overbought ekstrim. Hilangnya katalis fundamental. Koreksi harga yang lebih dalam atau perubahan tren sangat mungkin terjadi di sekitar atau segera setelah Desember 2025.
Level dan kedalaman koreksi. Untuk koreksi sehat kembali ke sekitar 1475. Fibonacci-nya 38,2% dan koreksi kritis jika harga jatuh di bawah support kritis 1300 sampai 1350. Struktur tren kenaikan terancam. Pelanggaran terhadap support historis di 1225 sampai 1255 akan menjadi sinyal reversal tren yang kuat. Kesimpulan dan strategi perdagangan. Strategi perdagangan yang direkomendasikan. Meski demikian ini bukan ajakan beli ya, semua bertanggung jawab pada pilihan masing-masing. Entry baunya masuk atau menambah posisi saat terjadi pullback sehat di zona 1300 hingga 1350. Taking profitnya atau penjualan sebagian posisi di 1435 sampai 1445. TP2-nya jual porsi mayoritas di 1635. Untuk stop loss-nya batas risiko wajib di bawah 1225 rupiah. Peringatan risiko. Disiplin dalam menerapkan stop loss adalah kunci untuk melindungi modal dalam skenario yang tidak terduga. Risiko utama mencakup perubahan harga komoditas energi global dan potensi likuiditas yang mengering secara mendadak setelah program buyback berakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, share, like dan komentar. Semoga ini bermanfaat dan sebagai penambah ilmu dan wawasan kita bersama. Terima kasih.